Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran besaran dan satuan. Materi ini biasa didapat di kelas 10 dan kelas 11 di SMA dan juga bahkan di SMP juga ada. Mari kita belajar tentang pengukuran. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar tentang pengukuran. Bisa pengukuran tinggi, pengukuran berat badan, pengukuran untuk diameter kunci, pengukuran untuk menggunakan penggaris. Nah, pasti dari kalian pernah melakukan kegiatan pengukuran tersebut. Pengukuran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa sih yang kalian ukur? Dan pernahkah kalian melakukan kegiatan pengukuran? Pengukuran sendiri itu adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar disebut pengukuran. Nah, selanjutnya alat ukur. Apa itu alat ukur? Nah, sebagai contoh kita menggunakan alat ukur mistar ataupun penggaris. Hal yang terbesit adalah contoh, berapakah panjang pena? Nah, ketika kita ambil sebuah pulpen, lalu kita mengukurnya dengan penggaris. Pena diukur dari ujung sini sampai ujung sini. Kira-kira berapa sentimeter? Ada yang sudah melakukan pengukuran? Jawabannya adalah 9 cm dengan toleransi di sini 0,05 cm. Nah, kita mulai dari angka 1 dan berakhir di angka 10. Yang kedua adalah jangka sorong. Apakah kalian tahu tentang jangka sorong? Nah, seperti ini adalah tampilan dari jangka sorong. Bagian-bagiannya yang dapat kita jelaskan di sini ada yang pertama ada rahang pengatur garis tengah dalam. Yang ini adalah rahang pengatur garis tengah luar. Di sini ada skala nonius, di sini ada skala utama, dan di sini ada pengukur kedalaman. Nah, bagaimana mengukur dengan menggunakan jangka sorong? Dan berapakah panjang penghapus tersebut? Mari kita pelajari. Selanjutnya adalah mikrometer skrup. Bagian-bagiannya di sini ada landasan poros dan di sini porosnya, di sini bingkainya, di sini kunci poros, di sini selubung utama ataupun skala utama, di sini adalah selubung luar ataupun skala nonius. Di sini ada roda gigi. Lalu bagaimanakah cara mengukur dan menggunakan mikrometer skrup? Nah, contoh di sini kita mengambil sebuah apel. Apel itu kita cepitkan ke dalam mikrometer. Lalu di sini kita zoom, hasilnya itu skalanya di sini.
berapakah diameter buah apel di atas? Kira-kira berapa? Adakah yang sudah tahu cara menghitungnya? Alat ukur selanjutnya adalah stopwatch. Nah, stopwatch ini biasa kita gunakan untuk mengukur detik waktu ataupun mengukur lamanya waktu. Selanjutnya adalah neraca. Neraca ataupun kalau dalam kehidupan sehari-hari itu lebih dikenal namanya timbangan. Biasa digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Nah, selanjutnya adalah materi angka penting. Semua angka bukan nol merupakan angka penting. Contoh, 548 gram memiliki 3 angka penting. 1, 2, 3. Poin yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh, 2,022 meter memiliki 4 angka penting. Di sini 0-nya ikut menjadi angka penting. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda koma dan angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh, 2,0560. Second memiliki 5 angka penting, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda koma. Nah, ini sebelah kanan tanda koma. Dan angka bukan 0 termasuk angka penting. Ini juga termasuk angka penting. Selanjutnya, poin yang keempat adalah angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun di sebelah kanan koma desimal, bukan angka penting. Contoh, 0,63 memiliki 2 angka penting, dan 0,008 memiliki 1 angka penting. Hal ini akan lebih mudah terlihat jika ditulis 63 kali 10 pangkat min 2, ini penjabaran dari 0,63, dan 8 kali 10 pangkat min 3, ini penjabaran dari 0,008. Jadi ini dapat dilihat 2 angka penting dan 1 angka penting. Selanjutnya, angka yang digarisbawahi termasuk angka penting, tetapi angka setelah angka yang diragukan bukan angka penting. Contoh, 3541 memiliki 3 angka penting. 1, 2, 3. Satunya diragukan, maka bukan angka penting. Operasi angka penting. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi penjumlahan ataupun pengurangan dengan angka penting, hasil dari operasi tersebut hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Contoh, penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini contoh penjumlahan. Angka 4 diragukan, angka 5 juga diragukan. Nah, ketika kita tambahkan, hasilnya 4,2685. Angka 8 dan 5, dua angka terakhir diragukan, sehingga penulisannya menjadi 4,268 supaya hanya terdapat satu angka yang diragukan, yaitu angka 8. Nah, 5-nya tidak usah ditulis. Kita bulatkan di sini. Selanjutnya adalah contoh pengurangan. Ketika 34,569, angka 9-nya diragukan, lalu 1,2 angka 2-nya diragukan. Di sini kita kurangi, hasilnya 33,369. Ditulis menjadi 33,4 sesuai dengan aturan pembulatan. Contoh perkalian. 1,23 terdapat 3 angka penting, 2,5 terdapat 2 angka penting. Kita kalikan 3,075.
Dari operasi perkalian tersebut, hasilnya hanya boleh memiliki 2 angka penting, yaitu sesuai dengan banyaknya angka penting yang paling sedikit sehingga hasil operasi perkaliannya menjadi 3,1. Kita bulatkan 3,075 menjadi 3,1. Sekarang contoh pembagian. 12,234 terdapat 5 angka penting. 1,200 terdapat 4 angka penting. Nah, dituliskan menjadi 10,2 terdapat 4 angka penting. Kembali ini hasilnya dibulatkan menjadi 10,20. Baik, sekian materi pengukuran dari saya. Kurang lebihnya jika ada soal ataupun ada materi yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.